Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh soal selanjutnya tentang larutan penyangga. Nah, kalau di contoh soal yang ini nanti si larutan penyangganya itu campurannya bukan dari asam dan garam, bukan dari asam lemah dengan garam basa atau basa lemah dengan garam asam, melainkan dari asam lemah dengan basa kuat atau ini basa lemah dengan asam kuat. Nah, coba kita bahas ya cara menghitung pH-nya seperti apa. Nah, di soal ini di sini yang diketahui KB. KB-nya bukan Ka, beda ya dengan yang tadi. Kalau yang diketahui KB, maka larutan penyangga ini adalah larutan penyangga yang bersifat basa. Ya. Oke, berarti nanti yang dihitung OH-. Nah, kita ini ya hitung dulu pertama molnya masing-masing. Ada HNO3 sama NH3. Kita hitung molnya dulu. Molnya berarti M dikali V, molaritasnya N sama dengan M dikali V. Molaritasnya 0,1. Volumenya 100 ml. Jadi liter berarti 0,1. Maka molnya 0,01 mol. Nah, kalau NH3 molnya M dikali V berarti 0,1 dikali volumenya 200 ml menjadi 0,2 liter. Berarti molnya 0,02 mol. Nah, kemudian gimana habis ini? Langsung masuk ke rumus OH-nya enggak? Nah, karena dia berupa asam kuat sama basa lemah, maka kita nggak bisa tuh langsung cari konsentrasi H+ atau OH-nya. Tapi kita harus reaksikan dulu ya mereka, karena yang namanya asam ketemu basa pasti akan bereaksi. HNO3 bereaksi dengan NH3. HNO3 itu kalau bereaksi dengan NH3 menjadi NH4NO3. Jadi nanti HNO3-nya jadi H+ dan NO3-. NH3-nya itu kan kalau dalam air menjadi NH4OH ya. Karena di sini ditulisnya NH3 ya udah. NH4OH itu kan NH4+ dan OH-. Jadi NH4+ jadi si H-nya ini kasih aja ke NH3, nanti dia jadi NH4+, sehingga terbentuk garam NH4NO3. Nah, pada saat mula-mula HNO3-nya HNO3-nya ada 0,01 mol, NH3-nya ada 0,02 mol. Nah, ini dari mana? Kan tadi udah kita hitung. Ini punya NH3, ini punya HNO3, ini punya NH3. NH4NO3-nya belum ada. Kemudian mereka bereaksi. Nah, tentukan dep reaksi pembatasnya. Jangan lupa disetarakan dulu. Dalam reaksi ini udah setara ya. Nah, yang jadi reaksi pembatas adalah HNO3. Kenapa HNO3? Karena dia jumlahnya, molnya lebih kecil. Jadi kan reaksi pembatas itu adalah reaksi yang nilai mol dibagi koefisiennya itu lebih kecil. Nah, HNO3 nilai mol bagi koefisiennya itu lebih kecil daripada NH3 ya. Sehingga HNO3 itu habis bereaksi. Jadi HNO3 yang bereaksi sebanyak 0,01 mol. Nah, kemudian berapa NH3 yang bereaksi? Ya, berdasarkan konsep hukum Avogadro, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Karena koefisiennya sama, maka NH3 yang bereaksi juga sama-sama 0,01 mol. NH4NO3 pun demikian, sama-sama 0,01 mol. Sehingga di akhir reaksi yang bersisa HNO3-nya habis, NH3-nya, nah ini kan ada di ruas kiri, berarti yang bereaksinya itu negatif ya, minus. Jadi 0,02 dikurangi 0,01 mol yaitu 0,01 mol. Kemudian NH4NO3-nya juga 0,01 mol ya. Nah, di akhir reaksi di sini kita mempunyai data zat yang bersisa di akhir reaksi adalah si NH3 dan NH4NO3. Ini adalah basa lemah. Lemah. Dan ini adalah garam asam. Nah,
si garam asamnya ini juga kan mengandung konjugat dari si basa lemahnya. Nah, sehingga ini merupakan campuran ini merupakan larutan penyangga. Nah, karena larutan penyangganya ini bersifat basa, maka kita hitung konsentrasi OH- dengan rumus apa? Kb dikali konsentrasi basa lemah si NH3 dibagi konsentrasi asam konjugatnya. Ya, asam konjugat dari NH3 kan NH4+. Nah, pertanyaannya konsentrasi NH3-nya berapa? Ya, kita cari pakai rumus mol dibagi volume. Volumenya volume apa? Volume campuran. Nah, berapa volume campurannya? Kita jumlahin nih, volume larutan tadi yang dicampur. Ini ditambah ini, 100 ditambah 200. Berarti volume campurannya 300 ml. Oke. Kemudian, konsentrasi NH3-nya, molnya NH3 udah ada, tapi mol NH4NO3 belum ada. Kita cari dulu. Mol NH3-nya udah ada, mol NH4+-nya belum ada. Jadi kita cari dulu nih NH4+-nya dari si garamnya. Dia akan terurai menjadi NH4+ ditambah NO3-. Oke, pencet. Molnya 0,01 mol. Nah, si NH4+-nya karena koefisiennya sama, berarti sama-sama 0,01 mol. Ini juga 0,01 mol. Ya. Nah, konsentrasi NH4+-nya juga udah ada ya, sama-sama 0,01 mol. Masukin deh angkanya ke sini. 1,8 kali 10⁻⁵ dikali ya, konsentrasi NH3 molnya 0,01 mol per volume campuran 300 dibagi 0,01 mol juga dari sini per volume campurannya. Oke, ini bisa kita coret, enak ya, nggak usah dihitung. Ini juga dicoret, sama-sama di atas dan angkanya sama. Maka konsentrasi OH- sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Selesai? Belum. Kita harus mencari apa dulu? pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log dari 1,8 kali 10⁻⁵. Hasilnya adalah 5 min log 1,8. Udah selesai? Belum, karena yang dicari adalah pH. Kita cari pH-nya. pH rumusnya 14 dikurangi pOH. Berarti 14 dikurangi 5 min log 1,8. Hasilnya adalah 9 plus log 1,8. Atau kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 9,26. 9,26. Ya. Oke, itu ya pembahasan atau cara menghitung pH dari suatu campuran asam dengan basa. Baik asam lemah dengan basa kuat maupun asam kuat dengan basa lemah. Nah, kalau yang ini adalah larutan penyangga dari campuran asam kuat dengan basa lemah ya. Kenapa ini merupakan larutan penyangga? Karena mol basa lemahnya lebih besar. Sehingga di akhir reaksi yang bersisa adalah komponen basa lemah dengan garam asamnya dan membentuk suatu larutan penyangga yang bersifat basa. Ya. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.